Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bapak Abdul Muhi, penyintas atau penyintas penyakit asam lambung, anxiety, GERD, dan psikosomatis ya. Alhamdulillah pada malam hari ini saya ditemani dengan riuhnya suara kodok atau bangkong ya. Setelah turun hujan ini alhamdulillah. Ada pesan yang baik nih dari saya ya. Ya emang kalau pesan itu kan harus baik, nggak boleh nggak baik. Jadi kita ini menuntun kepada jalan kebaikan kan adalah ibadah. Pastabikul khairat, jadi berlomba kebaikan. Di antaranya yaitu kenapa orang yang penyakit asam lambung psikosomatis ini susah sekali untuk disembuhkan. Ya sebetulnya cuma satu. Bukan satu sih, ya. Dua malah ada di secara fisik juga ada, secara fungsi juga ada. Ya. Sekarang saya tanya dulu kebiasaan daripada orang-orang pria dewasa itu, kebiasaan buruk sekarang yang nggak bisa ditinggalkan itu apa coba pikir? Kebanyakan, ya. Tapi kalau orang udah kena penyakit itu biasanya suka sadar diri. Sadar dirinya diantaranya yaitu ya pastilah kalau orang sakit itu kan nggak mungkin begadang, ya. Nggak mungkin tidurnya telat, nggak mungkin makannya telat karena ingin sembuh. Sebetulnya penyakit itu semuanya ada obatnya, nggak semua penyakit itu juga tidak ada obatnya, pasti ada obatnya ya. Cuman kalau saya ingin sedikit memberikan pencerahan dari pernyataan yang katanya penyakit tidak ada obatnya, mungkin sampai sekarang obatnya ini belum ketemu. Ya, mungkin Allah itu menciptakan sesuatu itu sudah pasti ada manfaatnya. Walaupun nyamuk, ya, walaupun lalat gitu kan, walaupun ular sekalipun pasti ada manfaatnya. Semua yang Allah ciptakan tidak akan sia-sia, mau di bumi, di langit, ya, atau di manalah. Tuh. Jadi begini, yang kebiasaan buruk yang dilakukan oleh pria dewasa itu biasanya satu, ya, yang sampai sekarang juga nggak bakalan bisa saya teman-teman tinggalkan lah, mungkin sulit untuk ditinggalkan. Di antaranya apa? Masih banyak orang sudah tahu terkena penyakit lambung, namun tidak berusaha untuk berhenti merokok. Tidak mau, ingin sembuh tapi tidak berhenti untuk merokok. Ya. Kalau saya dulu tahun 2000 itu karena niatnya benar-benar ingin sembuh total, akhirnya saya mau tidak mau mengorbankan kebiasaan ini, ya. Atau lebih jelasnya saya berhenti total dari merokok selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun full nggak boleh merokok. Saya nggak mau. Kenapa? Karena rokok itu ketika dihisap itu masuknya ke paru-paru dan tidak menutup kemungkinan asap ini juga akan masuk ke tenggorokan, ya, atau ke bagian lambung. Dan itu sudah pasti karena masuk ke dalam. Akhirnya membuat otot esofagus itu menjadi longgar. Tuh, hati-hati. Makanya kenapa ya kalau orang habis makan itu biasanya kalau nggak merokok nggak nikmat. Ya, tuh. Saya dulu begitu. Kok ini penyakit nggak sembuh-sembuh? Ternyata satu kuncinya yang belum saya tinggalkan, yaitu saya belum bisa meninggalkan rokok. Ya akhirnya saya korbankan, ya, saya korbankan untuk berhenti merokok. Nah, setelah tahun 2021 itu corona masih kencang itu, alhamdulillah, ya, setelah sembuh saya merokok lagi malah, ya, karena memang bisa dibilang apa ya, bisa dibilang bahwa
kebiasaan ini karena sering kumpul sama teman-teman, ya akhirnya mau tidak mau harus ya merokok gitu kan. Ya, sedangkan teman saya tahu sendiri, di komunitas itu kebanyakan yang perokok lah, jarang yang tidak merokok. Bahkan kalau yang tidak merokok itu jarang kumpul. Saya nggak tahu apa takut terbawa atau gimana gitu. Kalau menurut saya sih fan-fan saja ya. Cuman kalau kita lagi parah-parahnya ya begitu, jangan sampai kita itu melanggar apa yang dilarang sama dokter. Dah, itu ya. Sampai sekarang juga saya nih, penyakit sudah sembuh sekarang nih ya, yang saya alami, penyakit sudah sembuh. Alhamdulillah, udah full, udah total lah. Bahkan saya sering olahraga dan lain-lain, lari, jogging dan lain-lain. Tapi selama 3 bulan ini saya tidak merokok. Alhamdulillah, saya tinggalkan karena yang saya tahu teman-teman saya gitu, bahkan yang lebih tua dari saya, banyak yang masang ring jantung sekarang. Ya, bukan banyak lagi. Bahkan teman saya guru ada, terus bisnismen juga ada. Mamang saya sendiri nih sekarang yang di daerah Bogor itu sudah pasang ring ya. Teman saya yang sekarang satu profesi guru dengan saya juga pasang ring ya. Qadarullah kalau ke situ mah saya nggak begitu inilah, cuman lebih baik menjaga daripada mengobati. Lebih baik ya usahakan dari sekarang lah ya. Kita paling juga umur hidup nggak lebih dari 90 tahun. 90 tahun itu udah paling tua ya. 80 atau 70 tahun udah selesai lah ya. Jadi bagaimana cara menikmati hidup kita supaya kita ini panjang umur, melihat anak-anak kita nanti memiliki keluarga, anak dan lain-lain ya. Tuh, jadi satu kebiasaan yang sampai sekarang orang sekarang ini belum bisa meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Di antaranya salah satunya adalah merokok. Ini bagi orang yang mempunyai penyakit lambung ya gitu. Kalau saya mah ya mungkin nggak tahu ini, tiba-tiba ingin berhenti aja kemarin waktu bulan Agustus tuh, pokoknya pengen berhenti aja, nggak tahu alasannya, pokoknya berhenti gitu, pengen tahu. Nah, apa sih Pak setelah berhenti yang Bapak rasakan? Oke ya. Yang pertama, kalau sore, biasanya kalau saya lagi sedang merokok aktif itu, kalau sore itu lelah, capek, kemudian letih, ngantuk. Padahal waktunya sedang energiknya ya, badan itu sedang, tenaga itu sedang setelah makan kumpul-kumpulnya gitu. Tuh. Jadi ngantuk, capek, letih, kayak orang habis digebugin lah. Setiap hari seperti itu ya. Malamnya kalau kita merokok kemudian ngopi itu nggak bisa tidur, sama sekali nggak ngantuk. Bahkan tidur itu paling tahu jam 3, udah mau subuh baru tidur. Parahnya di situ ya. Jadi hidup kita ini tidak tertata gitu kan. Jadi dikontrol oleh nikotin. Bukan kita yang mengontrol, tapi nikotin yang mengontrol kita. Jadi tidur tidak teratur, semuanya tidak terencana dengan baik lah ya. Pokoknya berantakan lah. Udah gitu kalau saya kemana-mana itu kayaknya kalau bawa rokok itu, apalagi di tempat umum ya, saya merasa bersalah kalau merokok. Ada bayi, ada anak-anak, ibu-ibu ya. Itu kalau saya merokok itu kayak orang punya salah banget pokoknya. Tuh. Ya bukan saya istilahnya menentang, saya dulu ya perokok aktif. Jadi satu hari itu satu bungkus. Sampun amil, kadang-kadang udang garam gitu kan, filter. Bahkan saya pernah ngerokok herbal juga gitu kan. Jadi begitu. Di satu hari itu satu bungkus. Nah, Pak, apa sih yang Bapak rasakan setelah Bapak berhenti merokok? Nah, ini seperti keajaiban ya. Seperti orang terlahir kembali lah. Di antaranya yaitu yang pertama, itu setelah Isya itu udah ngantuk. Setelah Isya udah ngantuk. Tuh. Tidur jam 9 paling telat, bangun jam 5. Jam 5 ini juga alhamdulillah bisa sholat subuh gitu kan. Kemudian jogging lagi pagi-pagi, setelah sholat subuh kita udah jogging lagi. Bisa bantu istri. Wih, alhamdulillah bantu istri.
nyiapin anak sekolah. Nah, yang lebih ajaib lagi, yang lebih magic lagi itu kalau siang ini saya sama sekali tidak kelelahan, ya. Karena dibantu mungkin dari efek jogging juga, efek lari juga, jadi tidak ada kata lelah buat saya. Karena badan ini selalu stamina-nya selalu bagus gitu kan. Bahkan tidak ada kata-kata. Kalau dulu saya kalau udah capek, kalau udah tidur udah nggak mau bangun, tidur saya terusin. Kalau sekarang nggak, badan energi terus, kemudian penglihatan juga udah bagus, mulut nggak bau, ya, kemana-mana. Pokoknya alhamdulillah. Kalau dulu sering masuk angin, sering muntah, sering mual. Walaupun saya udah sembuh 100%, kalau merokok saya kalau istilahnya lambungnya kosong pasti muntah dan mual, itu aja sih. Ya. Jadi pesan saya eh, apa ya? Sehat apapun Anda, ketika Anda masih merokok, saya yakin Anda tidak sehat. Ya, itu. Ada rokok herbal. Herbal cuman ada di kata-kata, Pak. Kalau di aslinya nggak ada. Yang namanya barang dibakar itu pasti yang ada adalah karbon monoksida, bukan oksigen, bukan dioksida, tapi karbon monoksida yang di situ terkandung radikal bebas, ya. Jadi hati-hati untuk para perokok. Saya juga sambil nerangin rokok ini ya, maaf ya, nggak apa-apa. Karena emang salah satu pemicu membuat kita sembuhnya lama itu adalah rokok. Ya itu saja dari saya. Silakan kalau ada komentar ditanyakan saja di komentar. Nanti saya jawab satu persatu. Itu saja. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.